mendengarkan khutbah, nah itu lebih la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi turun ketenangan. Maka ini juga menjadi indikator gitu ya. Kalau kita ngaji kemudian kita menjadi lebih tenang gitu ya. Insya Allah pengajian kita itu barokah. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Juga kemudian apa? Allah meliputi dengan rahmat. Kita diliputi oleh rahmat. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat ini sangat kita perlukan karena tanpa rahmatnya Allah kita ini tidak bisa masuk surga. Ada satu riwayat bahwa nanti di yaumil kiamah itu ada orang yang hidupnya lama, usianya panjang, ketika ditimbang di yaumul hisab itu memang banyak amal kebaikannya dibandingkan dengan amal keburukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menitahkan kepada orang ini apa? Udkhulu jannati birahmati. Masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kata orang ini, ya Allah, adkhulu jannati bi amali. Aku masuk surgamu itu karena amalku. Jadi merasa amalnya banyak karena timbangannya tadi lebih berat kebaikannya. Diulangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu jannati birahmati. Masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Orang tadi masih ngeyel, adkhulu jannatik bi amali. Aku masuk surgamu dengan amalku ya Allah. Karena amalku. Dia merasa pantas masuk surga. Sampai 3 kali. Lalu kemudian malaikat timbang antara amal kebaikannya yang berat tadi dengan satu nikmat biji mata. Jadi satu mata aja. Belum dua-duanya. Ketika ditimbang ternyata amalan yang demikian banyak itu tidak lebih berat daripada satu nikmat mata. Jenengan kalau misalnya nikmat matanya dicabut, jadi satu saja tidak bisa melihat, itu kira-kira gimana? Nggak enak. Kalau misalnya ada orang datang ke sini, katakanlah itu semacam panitia Squid Game gitu ya. Ini mata jenengan mau saya beli 100 juta. Boleh? Nggak boleh ya. 1 miliar. Masih mikir-mikir. Aduh. Kalau yang lain mau juga? Apa mikir-mikir juga? Nggak mau ya. 2 miliar? Nggak mau. Jadi ternyata mahal nikmat Allah yang berupa mata. Dan kita sakit sedikit itu kan ya sudah terasa gitu ya. Mata. Makanya setiap hari kan ada pasiennya Pak Manan ini ya. Saking berharganya nikmat mata. Jadi rahmat Allah sangat kita perlukan di dunia ini biar kita terbimbing tetap di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, nantinya husnul khatimah, dan di akhirat nanti rahmat Allah itu kita butuhkan agar kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wahafathumul malaikah, dan kemudian juga dilingkupi para malaikat. Ini enggak kelihatan, saya juga enggak bisa melihat. Ada mungkin jenengan yang bisa melihat. Ketika kita mengaji seperti ini, itu malaikat-malaikat juga kemudian hadir. Enggak ada yang bisa melihat, tapi kita yakin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya. Disebut di hadapan para malaikat itu, hamba-hambaku, lihatlah para malaikat, waktunya orang tidur, waktunya orang istirahat, masih di masjid ngaji. Saya bangga dengan hamba-hamba seperti itu. Nah itu lihat, ada Pak Manan, ada Pak Iqlal, ada Pak siapa lagi. Ini bayangkan kalau nama kita disebut oleh kepala daerah saja, misalnya disebut bupati atau disebut oleh
direktur utama di perusahaan kita. Nah, itu kan sudah bangga ya. Disebut oleh kepala daerah, bupati bangga, disebut oleh presiden. Ini ada warga Discovery Barat yang sangat luar biasa, jadi teladan. Nah, itu kita bangganya bukan main. Apalagi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Nah, ini diantara fadilah majelis ilmu. Di antara fadilah majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fadilah itu semuanya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kita masuk karena pesannya adalah tentang wudhu. Ini saya menggunakan kitab Safinatun Najah, dan kebetulan tadi di rumah ada beberapa ya. Karena kita setiap hari Senin itu kalau kajian rutin Safinatun Najah itu pekan ketiga, dan ternyata ada beberapa kitab yang masih ada, tapi sebagiannya sudah agak ini ya, nggak baru lagi, sehingga tadi ternyata yang baru tinggal satu itu. Nah, karena kita diminta untuk membahas wudhu, jadi langsung saya masuk ke bab wudhu. Ini Safinatun Najah, ini kitab fikih dasar ya, yang bukunya itu tipis tetapi insya Allah sangat barokah, banyak dikaji di pesantren, banyak kemudian disyarah oleh para ulama. Penyusunnya adalah Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Beliau ulama dari Hadramaut tapi kemudian tinggal di Indonesia. Kalau dalam mazhab Syafi'i terutama di Indonesia ya, kitab ini yang menjadi rujukan awal ketika mengkaji fikih, terutama fikih ibadah. Meskipun banyak juga kitab-kitab fikih yang lain. Faslun utawi ikilah fasal. Jadi apa ya? Bab lah kalau kita ya, pasal ya. Furudul wudu isitatun. Fardu wudu itu ada 6. Fardu di sini itu sama dengan rukun. Di rukunnya wudu itu ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyat, niat. Jadi rukun yang pertama dari wudu itu adalah niat. Para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Nah, nanti ada di halaman berikutnya. Apa itu niat? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu bertepatan dengan mengerjakannya. Nah, itu niat. Jadi menghadirkan dalam hati mau mengerjakan sesuatu, dan itu dilakukan pas mulai mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu niat secara fikih. Beda dengan niat secara umum. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang saya niat nanti anak saya masukkan ke sekolah sebelah. Nah, masih tahun depan. Nah, itu bukan niat dalam terminologi fikih. Tapi niat dalam fikih itu ya di awal melakukan satu amalan. Wa mahalluha, dan tempatnya al-qalbu adalah hati. Jadi tempat niat itu adalah dalam hati. Wa talafudzu biha, melafatkannya sunnatun, itu sunnah. Jadi dalam mazhab Syafi'i melafatkan niat itu sunnah. Melafatkan niat itu sunnah. Dan di sini juga kemudian dicantumkan bagaimana lafaz niat wudu. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang pertama rukunnya adalah niat.
Asani yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi ini rukun ya, yang kalau ditinggalkan rukunnya itu, maka wudunya menjadi tidak sah wudunya. Wudunya menjadi apa namanya? Ya, nggak jadi wudu karena rukun itu harus dikerjakan semua. Yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu mulainya batasannya apa, Bapak? Wajah. Rambut. Ada lagi? Jadi batasannya kalau vertikal itu mulai dari kening, ujung kening tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Nah, kalau batasan horizontalnya adalah dari telinga sampai ke telinga. Nah, ini semuanya harus teraliri air. Nah, itu namanya ghuslul wajhi. Jangan sampai ada yang nggak kena air, nggak teraliri air. Karena kadang ada anak-anak kecil itu kalau wudhu pokoknya yang sini nggak basah. Nah, itu berarti wudhunya tidak sah. Jadi harus basah semuanya, teraliri air. Karena nanti ada istilah mengusap. Jadi antara membasuh dengan mengusap. Jadi membasuh itu mengalirkan air. Bisa berupa genangan air di dalam telapak tangan. Jadi kalau kita wudhunya misalnya dari kolam atau dari kamar mandi atau dari gayung begitu ya. Bisa juga kemudian kalau langsung misalnya dari kran, nah itu mengaliri air. Tapi umumnya ya kita pakai ini ya. Meskipun pakai kran kan tetap pakai tangan. Asal itu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Jadi sikunya itu juga harus basah, harus kena air. Nah, ini juga begitu, anak kecil itu kadang pokoknya ini ya, apa namanya? Cuma seret. Nah, padahal yang sini belum basah, kadang cuma seret, seret. Nah, ini nanti untuk anak-anak kita begitu ya. Apalagi kalau mereka sudah menjelang balik. Menjelang balik, nah nanti juga kita bahas. Balik itu apa? Umur berapa balik? Masuk balik itu apa? Tandanya apa? Gitu. Tandanya apa? Masuk balik. Kalau ini Mas apa? Khalid, nah, pasti belum balik. Kenapa? Karena masih 5 tahun. Apa tandanya balik? Karena anak sekarang itu kadang-kadang nggak tahu. Anak SMA kita tanya, sama sudah balik? Nggak tahu. Wah, ini bahaya. Padahal balik itu yang menjadi batasan seseorang kena beban syar'i, kena kewajiban. Sholat itu wajib kalau sudah balik. Puasa itu wajib kalau sudah balik. Sebelum balik itu masih belum wajib. Nah, makanya penting ini tanda balik. Apa tanda balik? Nah, balik. Nah, ya sudah haid, sudah menstruasi ini perempuan. Kalau laki-laki, ya sudah mimpi basah. Dan itu kalau dalam mazhab Syafi'i mulai usia 9 tahun. Jadi kalau usia 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun sudah haid berarti dia sudah balik. Sudah mimpi basah berarti sudah balik. Kalau ternyata gak mimpi basah, dinteni gak mimpi basah, dinteni gak mimpi basah. Baliknya kapan? Misalnya ini saking sucinya seorang anak. Kalau anak sekarang itu walah gak usah dienteni. Karena godaan, tontonan, kemaksiatan itu
usia 9 tahun, 10 tahun sudah mimpi basah. Tapi mungkin ada yang enggak mimpi basah sampai bertahun-tahun enggak mimpi basah. Baliknya bagaimana? Tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, ini biasanya kalau pelajaran biologi, bukan pelajaran fikih kalau itu. Nah, kalau usianya 15 tahun, itu insya Allah juga ada ya. Oh di atasnya ini, nah ada. Alamatul bulughi salasun. Tanda balik itu ada 3. Tamamu khamsa asrata sanatan fil dzakari wal unsa. Sempurna 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau sudah 15 tahun, entah sudah haid atau belum yang perempuan, entah sudah mimpi basah atau belum kalau laki-laki, pokoknya kalau sudah 15 tahun dia masuk balik. Wal istihlamu fi dzakari wal unsa litis isinin. Mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan pada usia 9 tahun. Jadi usia 9 tahun tapi sudah mimpi basah itu berarti juga sudah balik. Wal haidu fil unsa litis isinin. Dan haid bagi perempuan pada usia 9 tahun. Jadi kalau perempuan 9 tahun terus sudah haid ya berarti juga sudah balik. Nah, ini penting untuk anak-anak kita biar tahu balik atau belum. Nah, kalau balik itu berlaku hukum syariat, kewajiban sholat, kewajiban puasa dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan. Jadi sampai mana? Ini ya. Membasuh tangan sampai siku. Arabiu yang keempat, mas husai'in minar roksi. Mengusap sebagian dari kepala. Mengusap sebagian dari kepala. Ini minimal berapa sebagian ini? Minimal 1 helai rambut. Kalau dalam mazhab Syafi'i pokoknya sebagian, minimal 1 rambut itu basah. Jadi kalau membasuh itu kan harus teraliri air, genangan air, kemudian airnya apa namanya? Nah, airnya itu mengalir. Nah, itu membasuh. Tapi kalau mengusap itu yang penting tangan itu basah. Itu mengusap, tangan basah terus diusap. Nah, misalnya kita ini pas sudah rapi begitu ya. Apalagi apa namanya mau berangkat kerja gitu ya. Terus mau mendawamkan wudhu. Itu yang penting kalau dalam mazhab Syafi'i yang penting kena sebagian kepala, rambut sehelai itu sudah cukup. Kalau enggak punya rambut gimana? Ya kepala kan masih punya. Jadi sebagian kepala bukan sebagian rambut. Yang penting masih punya kepala. Berarti sesentuhan itu pun sudah sah. Nah, ini bicara rukun karena kalau bicara sunnah nah nanti beda lagi. Al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa yang dibasuh itu semuanya gitu ya. Jangan sampai kemudian ada yang enggak teraliri air, enggak kena air sampai mata. Asadisu yang ke-6 at-tartib. Tertib. Tertib itu apa maksudnya? Urut. Jadi antara satu rukun dengan rukun yang lain itu urut. Nah, itu tentang rukun wudhu. Kemudian syurutul wudhu'i asratun. Syarat-syarat wudhu ada 10. Ini beliau menggabungkan syarat sah, syarat wajib dijadikan satu. Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Ini berarti syarat wajib. Kalau enggak Islam, wudhunya tidak sah. Wat tamyiz. Apa tamyiz itu?
tamyiz itu bisa membedakan dengan akal. Jadi meskipun belum sampai balik, tamyiz itu pokoknya kalau dia sudah bisa membedakan antara makanan dengan yang berbahaya, nah itu sudah tamyiz. Sehingga dengan demikian meskipun belum balik, kalau dia katakanlah anak TK yang sudah ngerti, dia wudhunya itu sah. Dan wudhunya sudah dapat pahala. Jadi kalau tadi kewajiban itu berlakunya mulai balik. Kalau sebelum balik dia sudah melakukan wudhu, sudah melakukan sholat, sudah melakukan puasa, maka dia dapat pahala. Pahalanya pahala sunnah, belum pahala wajib. Orang tuanya juga dapat karena orang tuanya sudah ngajari dia untuk wudhu, untuk sholat dan seterusnya. Kemudian wanakau anil haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Nah ini untuk perempuan ya. Jadi wudhunya itu sah kalau sudah bersih dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u wusulal ma'. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ilal basarah, sampai ke kulit. Makanya jangan sampai anak-anak kita itu tatoan. Karena nanti menghalangi air sampai ke kulit. Nah itu membuat wudhunya tidak sah. Apalagi misalnya yang menghalangi. Misalnya habis ngecat pakai apa namanya yang itu kedap air itu waterproof. Nah itu perlu berhati-hati, kalau kena kulit segera dihilangkan biar tidak menghalangi sampainya air ke kulit saat wudhu. Wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Nah, ini enggak ada apa namanya sesuatu itu yang mengubah air, entah itu apa yang mengubah air ya kayak airnya itu kecampuran dengan sesuatu yang membuat airnya berubah. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui fardu-fardu wudu. Karena kalau tidak ngerti fardu wudu nanti jadi diawur wudunya ya. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Nah, tidak meyakini sesuatu yang fardu itu sebagai sunnah. Nah, fardunya wudu yang tadi 6. Wal ma'u tahur, dan airnya suci. Nah, airnya suci. Jadi tidak boleh kemudian tidak sah wudu dengan menggunakan air yang najis. Misalnya air di, kalau di sini keran ya. Kalau keran kan otomatis suci gitu ya. Tapi kalau misalnya di kamar mandi di bak, nah baknya ternyata dikencingi sama anak, nah itu kan ini najis. Nah itu tidak boleh dipakai wudhu. Kalau dipakai wudhu ya tidak sah. Nah kalau tidak tahu berarti hukumnya asal air itu adalah suci. Jadi ketika ada air dan kita tidak tahu apa yang terjadi, maka hukumnya air itu suci. Tapi kalau kita ada air kemudian anak kita bilang, ya tadi habis tak kencingi, nah, itu jadi najis karena ada bukti, gitu ya, ada pengakuan kalau airnya habis dikencingi. Kalau kita tidak tahu ya suci. Makanya kalau kita ada di misalnya pom bensin atau di mana gitu ya, kan kita mungkin tidak pakai air itu untuk wudhu, tapi kan kita pakai untuk istinja ya, untuk cebok. Nah, itu pokoknya kalau kita lihat air, hukum asalnya adalah suci sampai kita tahu air itu ada najis. Nah ini juga berdasarkan hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Kemudian mana yang lainnya? Waduhulul waktu, dan masuknya waktu. Nah ini khusus ya nanti ya.
wal muwalatu lidaimil hadas, dan bersegera bersambung. Nah, keduanya ini untuk orang yang menderita daimul hadas. Daimul hadas itu selalu berhadas. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa itu beser. Beser itu ya titik-titik pipis, titik-titik pipis. Terus apalagi misalnya kalau wanita misalnya dia mengalami istihadah atau keputihan yang terus menerus. Nah, itu cara wudhunya nunggu masuknya waktu sholat, lalu segera setelah dia wudhu itu dia sholat. Tidak setelah wudhu terus belanja, akhirnya kan hadasnya itu datang lagi. Nah, itu tidak boleh. Tapi segera setelah wudhu langsung sholat. Nah, itu syarat wudhu. Nah, kemudian faslun, nah pasal berikutnya nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Al-awalu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au tuburin rihun au ghairuhu illal mani. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik itu kubul, jalan depan, ngerti nggih maksudnya nggih, paham nggih kalau kubul begitu, au dubur atau jalan belakang, rihun baik berupa angin, maksudnya adalah kentut gitu ya, au ghairuhu atau selainnya, illal mani kecuali mani. Kalau mani nanti jadinya hadas besar, wajib mandi. Dalam mani kalau dalam mazhab Syafi'i suci. Mani itu suci. Madhi najis. Dan umumnya sebelum keluar mani itu keluar madhi. Madhi itu cairan yang bening atau agak putih yang keluar tapi tidak muncrat ya, ketika seseorang itu sedang naik syahwatnya. Misalnya suami istri sedang pemanasan, basah di awal itu adalah madhi. Nah, itu najis. Makanya banyak ulama yang kemudian melarang suami istri itu melakukan oral seks karena ada madhi yang najis itu. Di antaranya ya, selain karena muru'ah atau kehormatan. Nah, kalau mani itu suci. Mani dalam mazhab Syafi'i bukan najis. Jadi keluar apapun dari jalan depan maupun belakang, entah itu buang angin, entah itu BAK buang air kecil, BAB buang air besar, atau tadi keluar madhi atau keluar wadi. Nah, kalau wadi apa? Ada madhi, ada wadi. Wadi itu cairan yang bening juga keluar ketika seseorang itu sedang sangat kecapean atau setelah kencing dalam kondisi dia lelah. Tapi ini jarang ya yang mengalami kalau wadi. Kalau madhi ya, itu kalau sudah menikah ya sering wadi. Jadi yang pertama itu membatalkan. Asani yang kedua, zawalul akli binaumin, hilangnya akal karena tidur, au ghairihi atau selainnya. Selainnya itu apa? Ya pingsan, ya mabuk. Illa nauma qaidin, kecuali tidur dalam posisi duduk. Mumakkinin maq'adahu minal ardi, yang pantatnya itu kokoh di lantai atau di tanah. Jadi tidur tapi dalam kondisi duduk dan pantatnya ini terus menempel ke tanah atau ke lantai. Contoh misalnya kalau kita sholat Jumat mendengarkan khutbah terus ketiduran, selama pantat kita itu tidak terangkat, tidak berpisah dari ini ya,
dari lantai itu wudhu kita tidak batal. Tapi kalau saking pulasnya sampai kemudian apa namanya itu? Bukan tekluk-tekluk tapi sampai nyosop. Nah, pantatnya terangkat, itu wudhunya jadi batal. Makanya kita hati-hati kalau pas mendengarkan khutbah begitu ya. Dan jangan mengerjai temannya. Temannya misalnya apa namanya? Sedang ngantuk gitu kemudian disuruh. Nah, akhirnya wudhunya batal. Dia harus wudhu lagi kalau seperti itu. Tapi selama pantatnya ini tetap nempel ke lantai, wudhunya tidak batal. Kemudian asalisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa ajnabi itu asing berarti bukan mahram, min ghairi ha'il tanpa penghalang. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa artinya sudah balik begitu ya, tanpa penghalang. Nah, untuk ajnabi itu pokoknya yang halal dinikahi. Itu membatalkan wudhu. Tapi kalau kita posisi kayak tawaf, iya, iya, kita sama perempuan yang kita, iya. Kalau menurut mazhab Syafi'i batal, kalau menurut mazhab Hanafi tidak batal, kalau menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali batal jika ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat tidak batal. Sehingga banyak orang yang ketika umroh, ketika haji itu ya sementara taklid dengan Imam Hanafi, dengan Imam atau dengan Imam Maliki atau dengan Imam Hambali. Tapi ada juga yang kemudian tetap saya ini karena mazhab Syafi'i saya berusaha biar enggak kesentuh sama orang. Misalnya gandeng istrinya pun karena kalau perempuan itu kan pakai kain ya, nah itu tangannya dihalangi dengan kain. Saya gandengan dengan suaminya jadi tidak batal. Nah ini yang kadang-kadang ini ya, kalau kita mau menjaga wudhu itu godaannya bersentuhan dengan istri. Jadi dikit-dikit kesenggol istri. Nah, tapi walaupun sudah sah dalam akad nikah, tetap tidak. Iya. Jadi yang paling potensial untuk membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i itu justru adalah suami istri. Jadi yang tidak membatalkan wudhu itu yang mahram, dilarang menikahi. Dilarang menikahi itu berarti siapa? Ibu ke atas, ibu, nenek, ibunya nenek apa namanya? Buyut. Anak ke bawah, anak, cucu, cicit. Kemudian saudara perempuan. Kemudian bibi. Apalagi? Apa namanya? Mertua menjadi mahram karena setelah kita menikah, mertua itu haram dinikahi. Bahkan ketika kita misalnya istri meninggal atau naudzubillah cerai begitu ya, mertua itu tetap haram dinikahi sehingga mertua itu menjadi mahram. Jadi tidak batal kalau apa namanya menyentuh atau bersalaman misalnya dengan mertua. Iya, terjadi mahram. Kemudian Ar-Rabi'u yang keempat, masukubulil adami au khalqati duburihi bibatnir rohati au butunil asabi. Menyentuh
kubul anak Adam, namanya kubulnya manusia, gitu ya. Kubul itu berarti itu tadi kemaluan depan. Au halqahi duburihi, atau apa istilahnya, lingkaran dubur. Bibat nirrohati au butunil asobi, dengan apa namanya ini, perut telapak tangan. Jadi telapak tangan yang putih ini ya, bukan punggung. Au butunil asobi, atau ini apa namanya, dalamnya jari-jari. Jadi misalnya kita habis wudhu terus nyentuh, ini baik punya kita maupun punya orang lain. Nah, nyentuh kemaluan, kalau kemaluannya laki-laki itu maksudnya adalah mulai dari batangnya sampai ke ujungnya. Nah itu kalau kesentuh dengan telapak tangan itu wudhunya batal. Tapi kalau misalnya kita nutupi gini, misalnya gatal terus kita cuma, nah dengan punggung itu enggak batal. Termasuk juga kalau punyanya suami terus nyentuh, nah itu batal. Kalau ada kain ya enggak. Ini langsung. Nah, itu kemudian kita lanjutkan. Faslun utawi ikilah fasal, maning taqada wudu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang tidak punya wudu itu haram atasnya 4 perkara. As-sholatu, yang pertama adalah sholat. Jadi kalau kita tidak punya wudu atau wudu kita batal, haram 4 hal. Yang pertama adalah sholat. Wa tawaf, dan tawaf. Wa mashul mushaf, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawanya. Nah biasanya kalau sholat, nah ini kita semuanya sudah tahu tawaf. Nah ini menyentuh mushaf dan membawanya. Ini yang kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, semuanya ya ini, bukan hanya mazhab Syafi'i, 4 mazhab itu dalam apa namanya menyentuh mushaf. Tapi memang ada ulama yang membolehkan itu, tetapi ini misalnya Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, itu yang membolehkan. Iya. 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 Lebih amannya kita punya wudhu. Kalau enggak ya inilah apa namanya, kita misalnya milihnya itu biar enggak bersentuhan langsung, ya misalnya dengan kain atau apa, mushaf. Beda dengan buku yang mengandung tulisan Al-Quran, itu beda. Kenapa? Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dijadikan dalil oleh Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, pernah berkirim surat kepada Kaisar Romawi. Dan di surat itu ada ayat Al-Quran. Nah itu dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm, bahwa orang yang bukan hanya tidak punya wudhu, bahkan orang yang junub pun itu tidak apa-apa menyentuh mushaf. Karena Rasulullah ketika mengirim surat itu, Rasulullah tahu bahwa Kaisar Romawi itu bukan muslim dan pasti junub, pasti juga tidak wudhu, tapi tetap dikirim. Dan beliau juga tahu kalau Kaisar Romawi itu nanti pasti akan menyentuh surat itu. Tapi kalau ulama yang lain dari mazhab yang 4 itu bukan mushaf, tetapi surat yang di dalamnya ada kutipan ayat Al-Quran. Sehingga beda dengan misalnya buku
kitab di dalamnya ada ayat Al-Quran, itu beda hukumnya dengan mushaf. Baik, insya Allah itu terkait dengan wudhu. Ini sudah jam 8 lebih. Apa dicukupkan? Ya, cukup nggih. Kalau ada pertanyaan monggo, ya barangkali masih ada waktu. Insya Allah bab wudhu kalau di Safinatun Najah, insya Allah sudah selesai, dan berikutnya nanti bisa di bab-bab berikutnya. Sebenarnya kalau Safinatun Najah ini yang awal bukan wudhu, tetapi yang awal itu membahas rukun Islam, kemudian rukun iman, makna la ilaha illallah, setelah itu kemudian tentang istinja. Kemudian tentang air, setelah itu baru masuk ke wudhu. Nah, ini alhamdulillah kita secara singkat menuntaskan bab wudhu. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Nggih. Kalau basuh itu cukup dialiri air atau harus Iya. Kalau fardunya dalam mazhab Syafi'i itu yang penting teraliri air. Nah, kalau menggosoknya itu adalah sunnah. Oh iya, kalau di sini itu tidak dibahas sunnah-sunnah wudhu. Ya, kalau di kitab yang lain itu dibahas sunnah-sunnah wudhu. Membaca basmalah, kemudian mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, melakukan masing-masingnya 3 kali. Kemudian nanti memasukkan air ke hidung. Kemudian memperpanjang anggota wudhu yang kena air. Nah, itu termasuk sunnah-sunnah wudhu. Termasuk juga mengusap kedua telinga. Nah, itu juga termasuk sunnah wudhu. Membaca doa setelah wudhu. Bahkan kalau Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar itu masing-masing basuh wajah itu ada doanya. Kemudian basuh tangan ada doanya. Ngusap bagian kepala ada doanya. Ngusap telinga ada doanya. Basuh kaki ada doanya. Jadi banyak untuk sunnah-sunnah wudhu. Nah, ternyata ya lupa kalau di sini tidak dibahas. Enggak, kalau ada lagi yang mau ditanya. Sampun? Baik, kalau sudah, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari, ilmu kita menjadi bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.